Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada kesempatan yang baik ini. Saya berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian semua dalam keadaan yang baik adanya. Tuhan kiranya terus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara, saya akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tapi sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami menguduskan dan memuliakan Engkau. Sebab kasih-Mu tiada henti bagi kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami akan membaca, kami akan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkata-kata kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Amin. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 kita akan baca bersama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Dan orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang terus merenungkan firman Tuhan dan menghayati dalam kehidupannya setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan ini mulai dari ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu kata Yesus. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Pertanyaannya, apa itu mengasihi menurut Yesus? Lalu perintah apa yang Yesus mau kita lakukan? Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah tulisan dari Paus Yohanes Paulus II. Beliau mengatakan kasih adalah memberi dan tidak mengambilnya kembali. Kedengarannya sangat sederhana, tetapi kalau dihayati dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menemukan sebuah makna dari kalimat itu. Kasih adalah memberi dan tidak mengambilnya kembali. Artinya kasih itu adalah sesuatu yang totalitas. Kita berikan sesuatu kepada orang lain, tapi tidak berharap untuk mendapatkan sesuatu dari dia. Lalu, apa yang Yesus katakan tentang kasih? Dia katakan begini. Seorang sahabat, ia akan memberikan nyawanya
bagi sahabat-sahabatnya. Itulah sahabat yang mengasihi sahabatnya. Nyawanya yang diberikan kepada sahabatnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Lalu saudara-saudara, kalau Yesus mengatakan yang mengasihi aku adalah mereka yang melakukan perintahku, kita jadi ingat hukum kasih. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal dan pikiranmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dikatakan pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat. Jadi apa yang dimaksudkan? Mengasihi dengan sungguh-sungguh. Mengasihi secara totalitas. Mengasihi dengan akal, dengan budi, dengan hati. Tidak sepotong-sepotong. Itulah kasih yang Yesus maksudkan. Tapi saudara-saudara, Yesus tahu bahwa murid-muridnya tidak akan mampu melakukan itu. Karena itu di ayat berikutnya dia katakan apa? Aku akan minta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat mengenal dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan ia yang akan diam di dalam kamu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, Roh Kuduslah yang kemudian memampukan murid-murid sehingga mereka semakin berani memberitakan Injil ke berbagai penjuru. Roh Kuduslah yang memberanikan para pemberita-pemberita Injil yang datang dari Eropa masuk ke wilayah Indonesia dan ke berbagai tempat-tempat yang lain memberitakan Injil. Mereka bahkan melupakan dirinya sendiri. Mereka melupakan kepentingannya sendiri. Mereka meninggalkan keluarganya, lalu menemukan keluarga-keluarga yang baru di dalam Kristus. Dengan sukacita mereka lakukan itu. Kenapa? Sebab Roh Kuduslah yang memampukan mereka melakukan semua itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Kekuatan seperti apa yang ada pada kita yang memampukan kita untuk mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh? Walau dunia tidak mengenalnya, walau dunia tidak melihatnya, bahkan dunia menolaknya. Tapi kita terus dengan sukacita memikul tanggung jawab itu, memberitakan Injilnya yang menghidupkan setiap orang yang percaya kepadanya. Inilah sukacita. Dan sukacita yang kita temukan itu adalah sukacita sebab Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi Roh Kuduslah yang bekerja di dalam kita. Saudara-saudara, jika ini terus kita hayati dalam kehidupan kita,
bahwa Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Kita bertekuk lutut di bawah kakinya, kita merendahkan diri di hadapannya dan membiarkan Roh Kudus itu yang menuntun hidup kita. Anda dan saya akan terus dikuatkan. Apapun tantangan-tantangan di hadapan kita, persoalan-persoalan di hadapan kita, tapi ketika kita yakin Roh Kudus yang menuntun kita, engkau akan selalu tenang dan damai menghadapi keadaan itu. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh dengarkan pada saat ini. Tuhan, kuatkan dan topang kami agar kami mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami menyerahkan hidup kami dengan sungguh-sungguh. Kami melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Mampukan kami ya Roh Kudus. Peliharakan kami. Sampai pada harinya Yesus akan datang kembali dan menemukan kami dalam ketaatan dan ketulusan kami mengasihi Engkau. Berkati kami semua, peliharakan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas kesempatan baik kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara.